Halo semua, pernah nggak sih lihat persamaan diferensial yang isinya fungsi trigonometri semua dan langsung bikin kepala pusing? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Kita ubah yang kelihatannya rumit itu jadi jauh lebih jelas dan gampang dimengerti. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu metode pemisahan variabel. Habis itu, kita akan hadapi 3 tantangan unik. Nah, setiap tantangan ini bakal ngasih kita alat baru buat kotak perkakas kita. Ada integral parsial, terus jurus andalan pakai identitas trigonometri, dan terakhir substitusi U. Di akhir kita rangkum semuanya biar makin mantap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ini aturan main utamanya. Jadi intinya tuh gini, tugas pertama kita itu selalu misahin variabel. Kenapa? Ya biar semua yang ada y-nya ngumpul di satu sisi dan semua yang ada x-nya di sisi lain. Kalau udah kepisah gitu, kita bisa integralin masing-masing sisi secara terpisah. Satu masalah besar jadi dua masalah kecil yang jauh lebih gampang kan? Dan ini dia 3 langkah saktinya. Pisahkan, integralkan, selesaikan. Simple kan? Yuk kita lihat langsung gimana cara kerjanya. Sip, sekarang masuk tantangan pertama. Kelihatannya emang serem, tapi justru di sini kita bakal dapat alat canggih pertama kita. Oke, ini dia teka-teki pertama kita. Langkah nomor 1, seperti biasa, apa? Yuk, pisahkan variabelnya. Kita kumpulin semua yang berhubungan dengan X ke satu sisi dan yang Y ke sisi lainnya. Nah, setelah kita atur ulang, kita dapat bentuk integral yang kelihatannya lumayan kompleks di kedua sisi. Sekarang coba deh fokus ke bagian tengah yang di sisi kiri, yaitu integral dari Y dikali E pangkat minus Y. Nah, ini yang bikin spesial. Kita nggak bisa langsung integralin ini loh. Kenapa? Karena ini perkalian dua fungsi yang beda banget jenisnya. Ada polinomial, Y, dan ada eksponensial, E pangkat minus Y. Untuk kasus kayak gini, kita butuh jurus khusus. Dan inilah dia jurus pertama kita, integral parsial. Ini tuh alat yang pas banget kalau kita ketemu perkalian antara polinomial dengan fungsi eksponensial. Cara pakainya kita pecah dulu. Kita tentukan mana yang jadi U dan mana yang jadi dv, seperti yang bisa kalian lihat di tabel ini. Ini langkah kuncinya loh. Jadi kita bongkar dulu masalahnya jadi potongan-potongan kecil biar gampang dikerjain sebelum kita masukin ke rumusnya. Nah, setelah rumusnya kita pakai dan kita sederhanakan, dapet deh solusinya. Tantangan pertama beres. Keren kan? Yuk kita lanjut ke tantangan berikutnya, kita lihat bakal ada jurus apa lagi. Oke, tantangan kedua. Soal yang ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Kadang langkah paling jitu itu bukan langsung ngerjain, tapi menyederhanakan dulu soalnya. Sip, setelah kita pisahkan persamaannya, kita bakal ketemu bentuk integral dari 1/sek Y di satu sisi dan min 1/sek kuadrat X di sisi lain. Nah, langsung mengintegralkan bentuk pecahan trigonometri kayak gini, wah bisa pusing. Disinilah identitas trigonometri jadi pahlawan kita. Jurus pertama, ingat lagi kalau 1/sekan kuadrat X itu sama aja dengan cos kuadrat X. Cuma dengan satu langkah ini, sisi X dari persamaan kita langsung berubah jadi jauh lebih bersahabat. Tapi belum selesai. Mengintegralkan cos kuadrat X itu sendiri masih agak tricky. Makanya kita butuh jurus rahasia kedua, identitas penurun pangkat. Nah, identitas ini yang bakal mengubah cos kuadrat X jadi bentuk yang super gampang untuk diintegralkan. Tuh kan, begitu kita pakai dua identitas tadi, proses integralnya jadi gampang banget. Dan kita pun sampai di solusinya. Kelihatan kan kekuatannya menyederhanakan dulu? Oke, ini dia tantangan terakhir, puncaknya. Di sini kita bakal gabungin jurus identitas tadi dengan satu alat pamungkas lainnya buat mecahin soal yang paling kompleks. Yuk kita bedah soal ini. Seperti biasa, kita pisahkan variabelnya dan kita dapat pecahan sin 3x dibagi cos kubik 3x. Wah, ini kelihatannya butuh kerja ekstra nih. Tapi tenang, jangan panik dulu. Kita bisa pakai identitas lagi. Ingat kan kalau tan X itu sin X per cos X dan secant X itu 1 per cos X. Nah, dengan jurus itu, kita bisa ubah pecahan tadi jadi bentuk integral dari tan pangkat 3X dikali secant kuadrat 3X dx. Kelihatannya sama rumit ya, tapi sebenarnya bentuk ini adalah pola yang sempurna untuk alat kita yang terakhir. Dan inilah dia alatnya, substitusi U. Gampangnya, ini tuh soal tentang penyederhanaan strategis. Kalau kita bisa milih U yang tepat, integral yang kelihatan serem tadi bisa jadi simpel banget. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Coba perhatikan, waktu kita pilih U adalah tan 3X, turunannya, yaitu DU, itu jadi
3 seken kuadrat 3x dx. Lihat, itu kan hampir sama persis dengan sisa integral kita. Ini sinyal kuat banget kalau pilihan U kita udah bener. Begitu substitusinya masuk, proses integralnya jadi, ya gitu aja, gampang. Dan akhirnya, kita sampai di jawaban akhir. Tantangan terberat pun berhasil kita taklukkan. Oke, keren banget. Sekarang, ayo kita lihat lagi semua alat canggih yang udah kita kumpulin di kotak perkakas kita hari ini. Jadi, ini dia perangkat andalan kalian. Ada 3 langkah inti. Pisahkan, integralkan, selesaikan. Terus ada integral parsial buat soal perkalian, berbagai identitas trigonometri buat menyederhanakan, dan terakhir substitusi U. Kuncinya di sini adalah, ini semua bukan soal jenius-jeniusan. Ini soal punya metode yang runut dan tahu kapan harus pakai alat yang mana. Nah, sekarang kalian udah punya semua peralatannya. Strateginya udah di tangan. Pertanyaannya tinggal satu. Masalah kompleks apa nih yang bakal kalian pecahkan selanjutnya?